Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di pelajaran matematika secara daring. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki, terutama untuk orang tua kita. Amin. Kemudian selalu diberikan pemahaman dalam mempelajari ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Sudah hampir sebulan kita belajar daring, tugas dan catatan makin menumpuk, paket data sudah tidak terhitung, tapi niatkan untuk belajar sehingga menjadi nilai pahala bagi kita dan orang tua kita karena menggunakan di jalan yang benar. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki contoh-contoh lagi. Artinya, pertemuan selanjutnya akan ada latihan atau kuis lagi, yang dimana merupakan latihan terakhir di bab 1 peluang ini. Silahkan disimak, ada 11 contoh dalam 2 video yang akan sangat membantu dalam menjawab latihan selanjutnya, karena tidak akan jauh berbeda soal contoh dengan soal latihan. Langsung saja masuk ke contoh. Di video pertama ada 8 contoh soal, yaitu 1-5 tentang kombinasi, dan selanjutnya itu tentang peluang, kemudian frekuensi harapan. Kita lihat di soal nomor 1 dan 2 itu mudah saja, karena apabila kita pakai kalkulator itu langsung dapat. Tapi di sini Bapak akan menghitungnya. Kita nomor 1 dulu. Nomor 1. 8 kombinasi 6 sama dengan, sebelum menghitung kombinasi kita tulis dulu rumusnya. Masih ingat kombinasi N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R dalam kurung faktorial dikali R faktorial. Masuk saja, N-nya 8, R-nya 6. Maka 8 faktorial per 8 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Kita hitung dulu yang dalam kurungnya. 8 faktorial per 2 faktorial dikali 6 faktorial. Dari sini sudah bisa pakai kalkulator, tapi Bapak akan menjabarkannya. Kita jabarkan 8 sampai yang paling besar di antara kedua ini. Kedua yang di bawah, yaitu 6. Maka sampai 6 faktorial. 8 kali 7 dikali 6 faktorial. Supaya apa? Supaya bisa kita coret. 2-nya kita jabarkan 2 dikali 1 dikali 6 faktorial. Nah, ada 6 sama 6, maka kita coret. Baru kita kali 8 dikali 7, 56. 2 kali 1, 2. Nah, dibagi 2 saja. Yang akan menghasilkan 28. Maka 8 kombinasi 6 hasilnya 28. Kalau mau memastikan silahkan hitung pakai kalkulator dari sini. Kemudian nomor 2. 13 kombinasi 7. Karena sudah tahu kita rumusnya, langsung saja. 13 faktorial per 13 dikurang 7 dikali 7 faktorial. 7-nya dapat di mana? 7-nya R. R itu 7 di sini. 13 faktorial kita hitung dulu yang di dalam kurung. 13 dikurang 7, 6 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, siapa antara dua ini yang paling besar? Yaitu 7. Maka 13 ini kita jabarkan sampai 7. 6-nya jabarkan juga. 13 kali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Per 6-nya kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dalam kurung supaya pemisah.
kali 7 faktorial. Nah, 7 faktorial yang ada di sini. Kita sama-sama coret karena sama. Kemudian yang ini bisa saja kita pakai kalkulator atau sistem coret. Mungkin sistem coretnya seperti ini. 2 kali 4, 8 ada di sini. Kita coret. Kemudian 6 sama 12 ada 6. 12 bagi 6 hasilnya 2. 5 dengan 10, maka kita coret 5 dengan 10. 10 bagi 5, 2. Kemudian 3-nya lagi. 3 dibagi 9 bagi 3, hasilnya 3. Mungkin ini sistemnya lebih sulit daripada kita memakai kalkulator. Maka akan menghasilkan 13, kita lihat dikali 2 dikali 11 dikali 2 dikali 3. Maka akan menghasilkan 1716. Nah, kalau kalian menghitung pakai kalkulator, maka mulai saja dari sini. Kalau belum bisa menghitung pakai kalkulator, silahkan lihat video yang tentang menghitung faktorial dengan kalkulator. Selanjutnya contoh nomor 3. Silahkan dibaca. Bapak di sini langsung menjelaskannya. Jadi ada regu cerdas cermat yang terdiri dari 3 siswa. Jadi ada 3 siswa yang akan dipilih dari 12 calon. Nah, dia yang penting terpilih. Karena yang penting terpilih, maka dia akan menggunakan kombinasi benar. Kita lihat yang terpilih ada berapa? Ada 3. Maka itu namanya R. R sama dengan 3. Kemudian dari berapa siswa? Dari 12. Itu N. Maka langsung kita hitung pakai rumus dari kombinasi. Rumusnya adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Masukkan saja supaya cepat. 12 kombinasi dari 3 sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 12 per, kita hitung yang ini, 12 dikurang 3 sama dengan 9 dikali 3 faktorial. Dari sini boleh saja langsung pakai kalkulator. Kita hitung 12 kali 10, maksudnya kali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. Ingat penjelasan sebelumnya. Per 9 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Kita coret karena sama. Maka di atasnya sisa 12 kali 11 kali 10 per berapa ini? 6. Kita coret, hasilnya 2. 2 kali 11, 22 kali 10, maka akan menghasilkan 220. Nah, jadi di sini menghasilkan 220 susunan tim atau regu. Susunan regu. Kemudian selanjutnya nomor 4. Nomor 4 silakan dibaca. Jadi ada 10 soal. Siswa harus menjawab 8 soal. Nah, dia yang penting menjawab soal sebanyak 8. Jadi yang dipilih adalah 8 soal. Maka R-nya sama dengan 8. N-nya ada berapa? Ya, 10. Masuk saja, ini tadi juga rumusnya Bapak kotaki. 10 kombinasi 8 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 8 faktorial dikali 8 faktorial
sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 8, 2 faktorial dikali 8 faktorial. Sama penjelasan sebelumnya, kita harus menjabarkan si 10 ini sampai yang paling besar di antara yang di bawah. 2 dengan 8 besar yang mana? Besar 8. Maka kita jabarkan 10 sampai 8 faktorial. 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Kalian boleh dari sini untuk menghitung pakai kalkulator. 2 kali 1 dikali 8 faktorial. Kita coret karena sama, maka sisanya 10 dikali 9 per 2 kali 1, 2. Sama dengan 90 dibagi 2 menghasilkan 45. Maka ada 45 cara memilih soal. 45 cara. Nah, ini untuk nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5 itu ada syaratnya. Nah, sama seperti nomor 4, cuman ada syaratnya. Langsung saja kita ke nomor 5. Nomor 5. Silahkan dibaca. Jadi, ada 10 soal, kemudian dia diperbolehkan mengerjakan 5 soal saja. Sama seperti tadi, kalau tadi kan itu 8, kalau ini 5. Tetapi di sini nomor 10 harus dikerjakan. Nah, kita tulis saja 1 sampai 10 dulu. Artinya nomor soalnya. Ini untuk mempermudah saja. Kemudian yang nomor 10 sudah dikerjakan. Nah, dari 5 soal, kalau nomor 10 sudah dikerjakan, sisanya ada berapa? 4, 5 dikurang 1 sama dengan 4 soal saja. Jadi kita memilih 4 soal saja lagi. Dari berapa pilihan? Kalau sudah nomor 10 sudah dipilih, maka sisa pilihannya ada berapa? Ada 9. Dan 4 soal saja dari 9 pilihan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahami soalnya dulu kalau yang pakai syarat. Kalau di sini ada 2, maka sisanya ada 3 soal saja. Jadi pilihannya ada berapa? 10 dikurang 2, 8. Maka di sini ada 8. Nah, diperhatikan yang ininya. Langsung saja, berarti di sini R-nya 4. Kenapa 4? Karena sudah terpilih 1. Maksudnya sudah dikurangi 1. Kemudian dari berapa pilihan? Dari 9 pilihan. Masukkan saja ke rumusnya. 9 kombinasi 4 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Untuk rumusnya silahkan dilihat sebelumnya tadi. 9 faktorial per 9, bukan, maksudnya 9 dikurang 4, 5 faktorial dikali 4 faktorial. Kita jabarkan sampai yang paling besar di antara keduanya. Atau sesekali kita menghitung pakai kalkulator. Nah, jadi seperti ini. Sudah terbuka kalkulatornya, kita landscape-kan. Kemudian kita hitung 9 faktorial sama dengan, kemudian dibagi yang pertama yaitu 5 faktorial sama dengan dulu, ingat. Kemudian karena dia di bawah dikali, ingat di bawah tapi dikali, maka itu sama saja dengan dibagi lagi. Dibagi 4 faktorial sama dengan 126. Kalau di bawah berapapun dikalinya, maka itu juga yang membaginya. Misalkan ada 3 pengalinya, maka 3 juga yang membagi. Nah, mudahkan pakai kalkulator. Jadi menghasilkan 126 pilihan soal. Kalau tidak paham, silahkan ulangi lagi. Kemudian ini saja untuk kombinasi. Maka selanjutnya yaitu tentang peluang. Nomor 6. Nomor 6.
Silahkan kita baca saja karena pendek. 3 buah koin dilempar, maka ruang sampelnya adalah, ingat koin itu ruang sampelnya ada berapa kemarin? Ada 2, ada angka dan ada gambar. Maka kalau untuk 3 koin, kita bisa saja di sini koin 1, koin 2, koin 3. Nah, kemudian koin 1 misalnya yang keluar adalah angka. Kemudian koin 2 adalah angka juga. Koin 3 adalah angka juga. Koin selanjutnya angka juga. Ini koin 1. Kemudian di sini koin 2 angka juga. Koin 3 karena sudah ada angka maka jadi gambar. Kemudian selanjutnya angka juga. Di sini gambar. Kemudian di sini angka. Nah, seperti itu. Jadi ini kemungkinan keluarnya. Kemudian lanjutkan lagi. Karena di sini sudah angka-angka, maka kita kemudian gambar. Nah, di sini angka, di sini angka juga, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya dipercepat saja. Jadi setelah kita tulis ke sampai GGG, maka itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ruang sampelnya atau NS-nya itu ada 8. Kemudian untuk menulis ruang sampelnya, S sama dengan AAA, AAG, dan seterusnya sampai GGG. Nah, jadi seperti itu untuk ruang sampel dari 3 koin. Selanjutnya, tadi sudah tentang ruang sampel yang akan terpakai untuk soal di video selanjutnya nanti. 7. Lihat soalnya. Peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 11. Ingat, nah di sini 2 mata dadu, maka kita lihat lagi di kotak yang ada ruang sampel 2 mata dadunya. Nah, kalau tidak ingat Bapak tampilkan di sini. Nah, ingat. Jadi NS-nya ada berapa? NS-nya ada 36. Maka kita cari kejadiannya. Kita misalkan A. Langsung saja kita pakai kurung kurawal. Artinya A ini apa? Yang berjumlah 11. Cari 5 dengan 6. 6 dengan 5. Nah, itu saja sudah ada 2. Jadi NA-nya ada 2. Masuk saja ke rumus peluang P A. Peluang dari A sama dengan NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya 2 per 36. Bisa disederhanakan karena kelipatan 36 kelipatan 2, 2 bagi 2, 1 per 18. Nanti soalnya bisa sampai sini, bisa sampai sini Bapak membuat. Kemudian selanjutnya nomor 8. Peluang munculnya kartu king. Nah, kartu king pada kartu bridge. Nah, Bapak munculkan lagi seperti ini kartu bridge atau remi. Nah, sudah ingat? NS-nya masih ingat kemarin? Kalau belum ingat, silakan dilihat video sebelumnya. Video tentang peluang yang bagian 2. NS-nya itu ada 52. Karena setiap kartu itu ada 4 macam. Kemudian king, kita tulis saja di sini, Kak. King ada apa saja? King skop. Nah, tidak ingat Bapak gambarnya. King clover atau keriting. Kemudian king hati, bukan maksudnya king diamond. Kemudian king hati. Ada berapa? Ada 4. Maka kita masuk ke rumus peluang P K
peluang dari king atau K, NK per NS. K-nya 4 per 52. Bisa sampai sini, bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 52 kelipatan 4. 52 bagi 4, 13. 4 bagi 4, 1. Jadi 1 per 13. Mungkin itu saja untuk di video ini, untuk mempersingkat. Kemudian ada 3 contoh lagi, yaitu di video selanjutnya. Silahkan klik video selanjutnya. Terima kasih.